Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada teman-teman semua. Saya manggilnya teman-teman ya, karena insya Allah saya tidak terpaut jauh. Selamat kepada teman-teman peserta didik atau mahasiswa baru Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah pada tahun ini bisa bergabung di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah geologi umum yang akan saya sampaikan nanti sampai akhir. Saya sendiri Danardono. Mungkin sebelum kita memulai, ada baiknya kita sedikit perkenalan. Mungkin bagi teman-teman di sini banyak yang masih belum tahu dengan saya, padahal ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, sehingga perlu perkenalan dulu di awal-awal perkuliahan mata kuliah ini. Nah, ini sedikit si bintang saya. Nanti kalau pengen lebih tahu lebih dalam bisa kontak saya dengan saya. Ini sepintas saja. Nama saya Danardono, SSC MSc. Nah, mungkin nanti teman-teman beberapa ada yang di KRS itu diampu oleh Bapak Dr. Imam Harjono. Tetapi walaupun nanti diampu oleh Bapak Dr. Imam Harjono, yang akan mengisi tetap saya Danardono, karena kebetulan kondisi kesehatan Pak Imam belum memungkinkan untuk bisa mengajar, sehingga saya yang menggantikan. Ini nama saya Danardono, kemudian kontak saya sudah saya berikan, nomor HP. Ini bisa teman-teman nanti kontak dengan saya melalui HP, bisa melalui WA, bisa melalui SMS, dan seterusnya. Silakan. Dan ini alamat lengkap saya di Jogja, jadi saya tinggal di Jogja. Email saya jika ingin mengontak lewat email. Dan background pendidikan saya itu S1 saya di Geografi Lingkungan UGM, masuk tahun 2009-2013. Kemudian saya langsung melanjutkan di S2 Ilmu Lingkungan UGM, tahun 2014 masuk dan 2017 lulus. Nah, untuk bidang saya sebenarnya saya lebih ke arah Kars. Saya mendampingi tentang Kars. Kars itu merupakan bentukan asal proses dari batu gamping. Kemudian saya mengajari geomorfologi, hidrologi. Jadi saya lebih ke arah geografi fisik. Sehingga nanti teman-teman jika ingin tahu lebih dalam tentang geografi fisik, insya Allah nanti bisa bertanya-tanya, bisa sharing-sharing, bisa ngobrol dengan saya. Entah boleh melalui ketemu langsung, kalau jika sudah kondisi memungkinkan, ataupun melalui kontak ataupun email. Nah, kemudian sebelum memulai perkuliahan tentang geologi umum, sama dengan perkuliahan yang lainnya, bahwa akan saya sampaikan kontrak belajar dulu. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang baru masuk sebagai mahasiswa baru, kemarin sudah mungkin dapat buku panduan akademik, di situ bisa dibaca tentang tata tertib perkuliahan. Di situ sudah ada tata tertib umum banyak sekali, tapi yang ingin saya terangkan atau saya sampaikan di sini adalah tata tertib yang sifatnya perlu teman-teman tekankan, bahwa yang pertama adalah bahwa di perkuliahan kita sudah tidak mengatur lagi guru atau mahasiswa atau dosen yang berbicara terus, tapi sekarang yang harus proaktif adalah dari mahasiswanya, sehingga cara belajar itu adalah student center learning. Jadi mahasiswa duduk mandiri, belajar sendiri, proaktif, dan penuh sadar juga menghargai apa yang mereka dapatkan. Nah, kemudian ini untuk waktu dan juga ketertiban jika nanti sudah memungkinkan perkuliahan secara offline. Tapi ketika perkuliahan masih secara online, dua item ini mungkin belum bisa diterapkan. Tapi ini saya berikan sedikit penjelasan bahwa waktu dan keterlambatan 15 menit sama seperti perkuliahan lain. Dan ketertiban kehadiran minimal 75%, jadi 4 kali pertemuan. Jika nanti kurang dari ini, maka tidak boleh mengikuti ujian UAS gitu ya. Dan nilai tidak akan keluar. Nah, kemudian untuk penilaian nanti di saya ada penilaian dari tugas, pretest, kemudian dari post-test. Nah, tugas, pretest, dan post-test nanti tetap akan saya berikan deadline. Tapi bagi saya, jika teman-teman nanti mengerjakan di luar deadline itu boleh. Jadi mau mengerjakan 1 hari setelah deadline, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya, bahkan seminggu, setahun boleh. Tetapi ada konsekuensinya. Tetap akan saya terima, tapi konsekuensinya adalah ada minus pengurangan nilai. Minusnya ada 5 poin per hari bertugas. Gitu kan. Nah, dan teman-teman juga perlu perhatikan bahwa tugas, pretest, dan juga post-test bagi saya itu merupakan salah satu poin penting dalam penilaian akhir. Kenapa? Karena nilai tugas itu akan saya optimalkan di sini mencapai 25%. Sehingga ketika
teman-teman nanti tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan pretest, tidak mengerjakan post-test, maka nilainya jelas akan jeblok atau turun. Kenapa saya berikan nilai tugas tinggi? Karena barangkali ketika nanti UTS, UAS teman-teman itu tidak kondisi fit atau mungkin sedang ada kendala sehingga nilainya jelek, nah tugas itu bisa membantu. Sehingga saya sampaikan di awal, jika nanti ada tugas, mohon untuk diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga nilainya bisa optimal. Itu kontrak belajar di saya. Mungkin di beda dosen juga akan berbeda-beda, tapi kalau untuk saya seperti ini. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi, ini ada capaian perkuliahan yang hendak kita capai selama 1 semester ini. Di pertama, capaian perkuliahan adalah menjelaskan definisi ruang lingkup cabang ilmu geologi, menjelaskan teori alam semesta dan bumi, struktur interior, kemudian menjelaskan teori tektonik lempeng, dan seterusnya. Di sini ada 9 capaian perkuliahan yang ingin kita capai. Itu teman-teman bisa dibaca sendiri. Kira-kira ini yang ketika nanti teman-teman setelah mendapatkan perkuliahan geologi umum, teman-teman bisa mengidentifikasi semua yang ada di capaian perkuliahan ini. Sehingga ketika diturunkan menjadi materi pembelajaran, ini saya berikan ada yang materi sebelum UTS dan setelah UAS. Nah, materi sebelum UTS itu kita mulai dari pendahuluan di pertemuan minggu pertama ini, kemudian di pertemuan kedua kita nanti membahas tentang alam semesta bumi sampai ke arsitektur kerak bumi. Ini akan kita lakukan selama 7 pertemuan sebelum UTS. Dan nanti setelah UTS kita akan mulai masuk yang lebih dalam lagi, mulai ada vulkanisme, kemudian ada material penyusun kerak bumi, tentang ada pelabuhan erosi, stratigrafi dan geologi. Ini adalah materinya. Nah, nanti teman-teman mohon bisa dipersiapkan sehingga nanti misalkan di minggu selanjutnya mungkin bisa dibaca dulu sehingga tidak benar-benar kosong blong ketika belajar tapi sudah ada materi yang berapa yang masuk. Nah, kemudian untuk literatur, ada literatur wajib dan juga tambahan. Ini adalah literatur-literatur yang saya gunakan untuk dalam belajar di geologi umum ini. Nanti teman-teman bisa baca. Insya Allah beberapa sudah ada di perpus. Jika tidak ada, nanti teman-teman coba cari saja referensi di internet melalui e-book dan seterusnya. Nanti insya Allah ada tentang geologi umum. Sudah banyak yang mengeluarkan buku tentang geologi umum. Nah, itu untuk memulai pembelajaran. Ini ada beberapa literaturnya ya, bisa dibaca sendiri nanti. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai masuk ke dalam materinya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah yang dulunya pernah belajar banyak tentang geografi, itu sudah mengenal apa itu geologi. Kira-kira apa itu geologi? Pertanyaannya. Nah, geologi itu sebenarnya kalau secara harafiah itu berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti terbagi di 2 suku kata yaitu geo dan logi. Geo berasal dari kata bumi, logi berasal dari kata logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga jika dibuat definisi secara umum, saya ambilkan dari beberapa ahli ya, dari ahli Purbo Hadiwijoyo tahun 92, geologi itu merupakan ilmu yang berhubungan dengan bumi. Jadi objek kajiannya bumi, yang di dalamnya itu meneliti tentang sejarahnya, kemudian susunan keraknya, bangun dalamnya, gaya yang bekerja padanya, dan juga sampai ke evolusi yang dialami. Jadi tidak hanya di geologi itu kita tidak hanya belajar bumi secara tampak luar, tapi kita mulai dari sejarahnya terbentuknya bagaimana, susunan kerak-kerak bumi di dalamnya itu bagaimana, kemudian bentuk dalamnya bumi itu seperti apa, kemudian gaya-gaya yang bekerja itu seperti apa, sampai pada evolusi atau perubahan dari bumi di masa yang akan datang. Itu menurut Purbo Hadiwijoyo. Nah, kemudian ini saya ambilkan juga dari ahli lain. Geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi dan struktur pembentuk bumi. Jadi apa saja yang membentuk bumi kita pelajari. Bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi bentuknya ada yang berupa daratan, ada yang tinggi, ada yang curam, ada yang lautan dan seterusnya kita belajar. Tata cara terjadinya setiap bentukan permukaan bumi. Prosesnya, sejarah perkembangannya di masa lampau serta yang akan datang. Jadi kita belajar di geologi itu
adalah kondisi, tidak hanya kondisi di saat sekarang, tetapi juga kondisi yang lalu dan juga yang akan datang. Nah, sehingga secara umum geologi itu mempelajari apa saja? Mempelajari tentang gejala-gejala, tentang proses terbentuknya bumi, keberadaan bumi, serta fenomena pembentukan dan gejala yang ada di dalamnya. Jadi semua itu dipelajari. Tidak hanya bumi itu sebagai satu kesatuan yang sekarang bentuknya bulat dan seterusnya itu yang kita pelajari, tapi bagaimana bumi itu bisa terbentuk, bagaimana susunan bumi itu, bagaimana gaya-gaya yang bekerja di bumi, bagaimana proses-proses yang bekerja di dalam bumi, kenapa kok bentuknya bisa ada yang berupa lautan, kenapa bentuknya ada yang bisa berupa dataran, kenapa ada yang berupa pegunungan dan seterusnya, itu yang kita akan bahas di geologi. Nah, ini ya, jadi yang dimaksud dengan keberadaannya, berarti keberadaan bumi itu merupakan proses terbentuknya, susunan, manusia, hewan, binatang, serta fungsi dan peranannya. Itu yang kita akan pelajari di geologi. Sehingga geologi itu cakupannya sangat luas sekali sebenarnya juga yang kita pelajari. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, cabang-cabang ilmu geologi ya. Jadi sebenarnya ilmu geologi itu karena tadi dari definisi saja kan membahas tentang bumi, mulai dari sejarah, proses, gaya, kemudian bentukan. Sehingga cabang dari ilmu geologi pun juga banyak. Ada banyak sekali cabang ilmu geologi. Pertama ada yang geologi fisik. Ya, saya tampilkan dulu semua. Nah, cabang ilmu geologi itu ada banyak sekali. Ini ya saya tampilkan hanya beberapa yang mungkin teman-teman di geografi nanti akan sering bersinggungan atau sering berinteraksi. Karena ketika teman-teman nanti belajar geologi secara lebih detail, akan lebih banyak lagi cabangnya. Cabangnya pertama ada yang namanya geologi fisik. Geologi fisik itu berarti dari katanya fisik, berarti dia belajar tentang bentuk, belajar tentang ukuran, tentang warna. Dari apa? Ya dari objek yang ada di bumi, yaitu tentang batuannya. Itu adalah geologi fisik. Kemudian ada geologi dinamik. Dari kata dinamik, berarti apa? Dinamika. Berarti tentang kenampaan permukaan bumi, serta proses-proses yang menyebabkan itu terjadi. Termasuk proses-proses yang dapat mengubah bentukan-bentukan yang ada di atas permukaan bumi. Itu adalah geologi dinamik. Kemudian ada geologi struktur. Geologi struktur itu kita belajar tentang susunan bumi, serta hubungannya baik dari faktor pembentukan yang menyebabkan perubahan struktur. Jadi kita belajar struktur. Bumi itu kan tersusun atas berbagai macam lapisan. Nah, itu yang kita akan pelajari di geologi struktur. Kenapa kok lapisannya itu bisa miring, kenapa bisa tegak, kenapa bisa horizontal, bisa vertikal, dan seterusnya. Itu kita pelajari di geologi struktur. Kemudian geologi pertambangan ini sudah terapan ya, jadi tentang kandungan-kandungan bahan tambang yang bisa dimanfaatkan, yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, itu dipelajari di geologi pertambangan. Kemudian ada vulkanologi yang fokus belajar tentang vulkanolog, berarti kan gunung api. Kemudian ada mineralogi dan petrografi yang khusus belajar tentang ciri dan sifat dari mineral dan batuan, mineral dan juga batuan. Ada seismologi yang berasal dari kata seismik, berarti belajar tentang gempa bumi. Stratigrafi, berarti belajar tentang sifat, posisi maupun perlapisan dari batuan. Nah, batuan itu kan tadi saya katakan berlapis-lapis, itu yang kita akan pelajari. Setiap lapisannya itu umurnya bagaimana, kandungannya apa, kemudian sampai kenapa bisa terbentuk lapisan-lapisan yang seperti itu yang kita akan pelajari. Kemudian paleontologi ini bagi yang suka dengan pelajaran dengan dinosaurus itu juga dipelajari di geologi tentang fosil binatang dan tumbuhan. Dan geofisika tentang sifat fisik batuan, geokimia tentang sifat-sifat kimia dari batuan. Nah, ini adalah yang sering nanti kita akan gunakan ketika kita belajar geologi di dalam kajian kita, yaitu geografi. Ini yang akan sering teman-teman temui. Nah, nanti kalau teman-teman baca mungkin literatur tentang geologi umum, barangkali cabang ilmu geologi itu nanti akan lebih banyak lagi. Tetapi yang kita akan pelajari itu sebatas ini saja. Karena kita bukan berada di teknik geologi ya, jadi kita belajar di geografi. Kita belajar yang skalanya lebih luas. Kalau geologi kan cenderung sempit. Sehingga karena belajarnya lebih luas, sehingga ilmunya yang diambil pun juga tidak semua. Sehingga tidak detail. Sehingga inilah yang kita akan pelajari geologi tentang geografi. Nah, kemudian sekarang jadi pertanyaan, sebenarnya
Geologi itu posisinya di mana sih dalam geografi? Hubungannya apa sih geologi di geografi? Kenapa di geografi kita tetap perlu belajar tentang di dalam geografi kenapa kita perlu belajar geologi? Kenapa kok tidak belajar geografi saja? Kenapa kok perlu belajar tentang batuan, tentang sejarah pembentukan bumi, tentang perlapisan kerak bumi? Kenapa kira-kira? Nah, kita mulai dulu dari geografi. Teman-teman mungkin di pengantar geografi nanti akan dapat. Geografi itu objek kajiannya itu sebenarnya apa? Geografi berarti objek kajiannya adalah bumi. Geo itu adalah bumi. Atau kita sebut sebagai geosfer. Geosfera atau bumi. Bumi itu terdiri dari apa? Bumi itu kan terdiri dari yang namanya geografi, fisik, dan juga manusia. Ada yang sifatnya fisik, atau kalau kita menyebutkan di lingkungan itu lingkungan abiotik, atau lingkungan yang dia lingkungan fisik, contohnya seperti tanah, air, udara, dan seterusnya. Kalau geografi manusia itu yang sifatnya dinamis atau saling berinteraksi, saling bersinggungan, dan seterusnya. Terbagi di dua, geografi fisik dan juga geografi manusia. Di geografi fisik, itu ada komponen penyusunnya apa saja. Komponen penyusunnya geografi fisik, kita runut dulu dari yang paling atas. Paling atas itu ada namanya apa? Namanya atmosfer. Atmosfer. Atmosfer itu dipelajari di geografi fisik. Turun ke bawah lagi. Apa turun ke bawah? Ada biosfer, yaitu kehidupan hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Itu biosfer. Kemudian turun lagi ada apa? Ada hidrosfer tentang airnya. Turun lagi ada apa? Ada pedosfer. Turun lagi tentang ada apa? Antroposfer. Atau tentang manusianya, manusia yang berhubungan dengan fisik atau lingkungan fisik seperti manusia mengubah lahan dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu tentang litosfer atau tentang batuan. Nah, litosfer ini adalah objek kajian dari tadi geologi. Geologi itu kan secara spesifik belajar tentang yang namanya batuan. Sejarah terbentuknya bumi dari sudut pandang batuan. Kenapa kok batuannya bisa seperti itu? Kenapa lapisannya kok bisa terbentuk seperti itu? Nah, itu kan dipelajari di geologi. Sehingga karena geologi ini itu mempelajari tentang litosfer, maka geologi ini sangat penting dalam kajian ilmu geografi karena mendukung sekali dalam kajian geografi. Tetapi karena di sini itu dia hanya merupakan litosfer itu hanya merupakan bagian dari geografi yang secara kompleks sangat besar, maka yang dipelajari di geologi itu tidak detail. Geologi umum untuk geografi. Tetapi kalau di teknik teman-teman kita di teknik geologi itu belajar hanya litosfer saja sampai detail. Mulai dari yang sifatnya umum sampai ke sifatnya khusus sampai spesifik. Itu yang teman-teman kita di teknik geologi. Tapi karena kita di geografi yang tidak hanya belajar litosfer saja tapi belajar atmosfer, biosfer, pedosfer, geosfer, antroposfer, maka litosfer itu hanya sebagai apa itu pendukung ketika belajar tentang geografi. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya terus apa sih bedanya kita belajar geologi umum di geografi dengan geologi murni yang seperti teknik geologi tadi? Bedanya apa? Kira-kira ada yang bisa mengutarakan mungkin nanti bisa di kolom komentar nih, nanti mengutarakan. Bedanya apa sebenarnya? Nah, bedanya adalah dari sudut pandang keilmuannya. Nah, teman-teman nanti di pengantar geografi juga akan dipelajari. Geografi itu memiliki 3 sudut pandang pendekatan. Ketika kita ingin belajar fenomena yang ada di permukaan bumi dari sudut pandang geografi, kita bisa melihatnya dari 3 pendekatan, yaitu apa? Dari pendekatan spasial. Yang kedua pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Dan 3 pendekatan inilah yang nantinya akan membedakan dari geologi umum di geografi dengan geologi murni. Bedanya pertama di geologi umum di geografi kita belajar tidak hanya batuan itu sebagai satu kesatuan, tetapi kita belajar batuan itu sebagai suatu kesatuan yang ada di permukaan bumi, yang dia tersebar di berbagai penjuru bumi. Sehingga kita bisa tahu pola spasialnya. Di geologi umum di geografi kita harus bisa memetakan batu A ini terletak di tempat ini, batu B itu terletak di tempat ini, batu C itu terletak di tempat ini, batu A itu terletak di
tempat dengan karakteristik begini, sehingga ditemukannya tersebar mungkin di Jawa, Sulawesi, atau Kalimantan. Itu kita bisa tahu. Batu B karakteristiknya berbeda, bisa berkembang di daerah tempat bla 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 bla. Kita cocokkan, kira-kira di Indonesia bisa tersebar di mana? Oh, cuma di NTT atau cuma di Irian. Nah, itu kita bisa petakan atau pola spasialnya atau pola keruangannya, titik-titik letak-letak batuannya itu kita bisa tahu di geologi umum, di geografi. Kemudian yang kedua, kita tahu tentang interaksi ke lingkungannya. Jadi kita tidak menganggap batuan itu sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri. Nah, di geografi, geologi itu dipandang sebagai, atau batuan itu dipandang sebagai satu kesatuan utuh di dalam geosfer ini tadi. Sehingga batuan atau litosfer ini akan berinteraksi dengan komponen lingkungan yang lain. Litosfer akan berinteraksi dengan atmosfer, litosfer berinteraksi dengan pedosfer, litosfer berinteraksi dengan hidrosfer, litosfer berinteraksi dengan biosfer. Kita akan belajar itu. Jadi nanti kita akan belajar kenapa kok batuan di sini itu bisa bentuknya mungkin runcing. Itu apakah gara-gara apa? Apakah gara-gara airnya? Apakah gara-gara kondisi cuacanya dan seterusnya. Itu kita akan belajar di situ. Jadi kita menganggap batuan itu sebagai satu kesatuan lingkungan yang utuh, yang di dalamnya itu ada komponen lain yang dia saling berinteraksi satu sama lain. Dan yang ketiga, yaitu dari pendekatan kompleks wilayah, yaitu kita memandang bahwa batuan itu sebagai komponen wilayah. Jadi batuan di satu tempat itu pasti akan tergantung dari tempat yang lain. Contohnya, gampangnya misalkan, kenapa batuan beku? Teman-teman mungkin di sini sudah ada yang paham ya. Batuan beku itu kan terbentuk dari gunung api. Secara logika, batuan beku itu pasti hanya ditemukan di daerah yang dekat pusat erupsi gunung berapi atau pusat meletusnya gunung berapi. Tetapi kenapa sekarang batuan beku ditemukan bisa jauh-jauh sampai ke bukan di bukan hanya di gunung api. Nah, teman-teman harus belajar itu secara kewilayahan, secara lebih luas. Oh, ternyata batuan itu kok bisa sampai dekat muara sungai, itu berarti gara-gara apa? Oh, ternyata dilihat aliran sungainya itu ternyata dia berhulu atau hulunya itu di gunung api. Sehingga cocok, berarti batuan itu mungkin terbawa ketika aliran sungai itu deras atau terjadi banjir lahar, sehingga batuan beku yang hasil dari muntahan letusan gunung api terbawa oleh air bisa sampai jauh sampai ke muara. Nah, itu yang kita pelajari di geografi, geologi dalam geografi. Tetapi kalau teman-teman tidak melihat komponen wilayah, ya teman-teman akan bingung, loh kok batuan beku bisa ditemukan di muara sungai? Nggak mungkin ini, padahal erupsinya jauh, letusannya jauh. Nah, tapi dengan melihat, oh ternyata sungainya itu dia hulunya itu di gunung api loh, berarti memang ini dulu terbawa dari sungai akibat ketika mungkin banjir lahar, ketika mungkin proses apa, sehingga terbawa sampai ke muara sungai. Nah, itulah yang kita pelajari geologi di dalam geografi. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi muncul. Kenapa sih geologi itu sangat penting kita pelajari? Sebenarnya apa sih pentingnya geologi itu dipelajari? Kenapa harus dipelajari? Ya, ini akan saya tampilkan beberapa kenapa kok geologi itu penting dipelajari. Walaupun ini masih secara umum ya, masih dalam sudut pandang geologi secara umum, bukan masuk ke dalam geografinya. Pertama, kita bisa tahu geological resource atau sumber daya geologi. Teman-teman mungkin sudah tahu, sudah paham bahwa sumber daya geologi itu sangat memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya apa? Contohnya minyak bumi. Contohnya bahan tambang emas, perak, tembaga, nikel itu bahkan bisa menjadi salah satu pendapatan dari suatu negara untuk memperkuat atau meningkatkan APBN. Nah, itu kan salah satunya dari sumber daya tambang ini. Nah, dengan belajar geologi kita bisa tahu letaknya tambang-tambang itu di mana sih. Letaknya bisa ditemukan minyak bumi itu daerah yang seperti apa. Batu bara itu ditemukan di daerah seperti apa. Timah itu daerah seperti apa. Kemudian emas itu daerah seperti apa. Kita bisa tahu dari geologinya. Kita bisa tahu dari batuannya. Oh, batuan A ini ternyata memiliki potensi untuk bisa menyimpan emas. Sehingga ketika kita menambang di situ kemungkinan akan mendapatkan emas. Tapi kalau kita tidak tahu batuan, ya kita tidak tahu emas itu letaknya di mana sih.
minyak bumi itu tersimpan di mana sih? Kan tidak semua tempat itu pasti mengandung minyak, mengandung bahan tambang, mengandung emas dan seterusnya. Makanya kita perlu tahu batuannya. Itu pertama. Nah, kemudian kita bisa juga belajar tentang lingkungannya. Jadi geologi nanti itu sangat berperan dalam kajian-kajian lingkungan. Contohnya nanti kaitannya dengan hidrosfer, lingkungan air, tentang air tanah. Air tanah itu tersimpan di mana? Air tanah itu tersimpan di dalam batuan, bukan di tanah ya. Nah, batuan yang bisa menyimpan air itu kan beda-beda. Kalau teman-teman mungkin sering baca, ada daerah yang tidak bisa dibuat sumur karena sumber airnya tidak ada, kering. Ada daerah yang mudah sekali dibuat sumur, bisa dibuat sumur. Nah, itu kan teman-teman sering mendengar fenomena seperti itu. Kenapa ya? Karena karakteristik batuannya itu berbeda-beda. Tidak semua batuan itu bisa menyimpan air. Terdapat beberapa batuan yang bisa menyimpan air. Nah, nanti ciri-cirinya apa? Nanti dipelajari di mata kuliah lain, di geohidrologi di semester 4 kalau tidak keliru. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi kita dengan belajar batuan kita bisa memetakan kondisi lingkungan. Karena tadi bahwa kita memandang geologi atau batuan itu sebagai satu kesatuan dari geosfer. Di dalamnya itu berinteraksi dengan hidrosfer, berinteraksi dengan atmosfer, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa belajar tentang historical geologi, tentang sejarah geologi. Nah, kenapa belajar sejarah itu penting? Karena nanti ketika teman-teman belajar di geomorfologi nanti ada istilah the present is the key to the past. The present is the key to the past. Berarti artinya apa? Kondisi sekarang itu adalah kunci untuk kondisi masa lalu. Dan kondisi masa lalu akan kemungkinan bisa berulang di kondisi yang akan datang. Nah, di kondisi yang akan datang ini, teman-teman bisa modelkan dari kondisi geologi di masa lalu. Jadi misalkan masa lalunya geologi, misalkan masa lalunya suatu daerah itu dulu tergenang oleh air, berarti ada kemungkinan di masa yang akan datang daerah itu akan kembali tergenang oleh air. Contoh gampangnya saya coba berikan contoh di bentuk lahan kars atau daerah yang gamping. Mungkin teman-teman ada yang tahu kalau di Jawa itu seperti di Wonogiri, di Gunung Kidul, Pacitan, kemudian ada di Rembang, kemudian ada di Tuban, ada di Cibinong, kemudian ada di Bandung Selatan dan seterusnya. Itu contoh dari bentuk lahan kars. Kars itu adalah dari batu gamping. Batu gamping itu sumbernya dari apa? Batu gamping itu terbentuk dari karang-karang atau terumbu-terumbu karang yang sudah mati. Nah, terumbu karang itu hidupnya di mana? Terumbu karang itu hidupnya adalah di wilayah perairan laut dangkal. Nah, sehingga ketika teman-teman sekarang menemukan kok ada daerah seperti di Wonogiri yang sekarang tidak tergenang air, tapi kok ditemukan batu gamping, berarti bisa disimpulkan bahwa dulunya daerah Wonogiri atau daerah yang bentuk lahan kars itu dia adalah tergenang oleh air. Nah, karena tergenang oleh air, ada kemungkinan di masa yang akan datang daerah itu pun juga akan tergenang oleh air. Nah, itu pentingnya kita belajar tentang sejarah geologi. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa belajar juga tentang landform and surface process. Jadi kita bisa belajar tentang bentuk lahan dan juga bentukan-bentukan di atas permukaan. Kenapa nanti bentuknya di atas permukaan bumi itu ada yang berupa cekungan, ada yang cekung, ada yang berupa lembah, ada yang berupa dataran, ada yang berupa pegunungan curam, ada yang pegunungan yang tidak curam, dan seterusnya. Itu ada prosesnya berbeda-beda. Kenapa erosinya di tempat A tinggi, kenapa di tempat B itu tidak tinggi, dan sedimentasinya tinggi, dan seterusnya itu kita bisa pelajari. Selanjutnya bisa kita untuk engineering, jadi untuk keteknikan. Nah, ini mungkin teman-teman teknik sipil yang nanti akan banyak bermain di sini, sehingga kalau kita ingin membuat bangunan atau kita ingin membuat suatu konstruksi itu kan pasti memperhatikan batuannya. Apakah batuannya itu bisa kokoh menumpang struktur yang akan kita bangun, itu juga penting. Dan yang terakhir yaitu tentang geological hazard atau bencana geologi. Ya, bencana geologi ini nanti sering akan kita bahas di geografi di mata kuliah manajemen bencana atau geomorfologi kebencanaan. Nah, geological hazard bisa kita petakan dengan kita tahu dulu dasar dari geologinya itu sendiri. Sehingga dari kalau teman-teman lihat dari beberapa pentingnya belajar geologi ini, geologi dapat disimpulkan bahwa geologi adalah basis dari apa itu peradaban yang sangat bagus atau sangat besar. Nah, geologi itu merupakan
cikal bakal dari suatu peradaban. Karena dengan kita belajar geologi, kita bisa tahu apa-apa. Kita bisa membangun peradaban. Bayangkan teman-teman, ketika bisa tahu geologi, teman-teman bisa mencari sumber pemasukan ekonomi mulai dari geological resource, dari lingkungannya bisa tahu, dari sejarah geologinya tahu, dan seterusnya. Itu yang bisa teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari beberapa terapan dari geologi di dalam geografi ya. Jadi tadi bahwa dengan geologi kita bisa petakan daerah-daerah mana yang dia masuk peradaban maju, yang peradabannya kurang maju, dan seterusnya. Ini kan bisa tahu, oh ternyata daerah yang dekat sungai dengan kondisi batuan yang seperti daerah dekat sungai, seperti contohnya dia mudah menyimpan air, daerahnya itu cenderung subur, maka dia peradabannya itu akan maju. Kenapa ya? Karena daerah situ potensi airnya tinggi. Kemudian daerahnya batuannya itu memiliki kandungan material yang bisa membentuk tanah subur, sehingga ya pasti peradabannya akan lebih maju dibandingkan daerah yang tidak berada di daerah dekat sungai, seperti itu. Nah, kemudian tadi bahwa dengan studi geologi kita bisa tahu kondisi geological resource atau sumber daya geologi. Nah, kita bisa tahu daerah mana yang dia memiliki kandungan oil atau kandungan minyak, kandungan mineral-mineral seperti emas, perak yang berharga, kandungan mana yang dia mengandung tanah, kandungan mana yang dia mengandung energi, kandungan mana yang mengandung air, dan seterusnya. Itu bisa dilihat di dalam batuannya. Jadi dengan kita tahu batuan, oh batuan A ini dia bisa menyimpan minyak bumi. Oh berarti kita bisa tahu, oh ini batuannya mudah menyimpan minyak bumi yang berpasir, yang memiliki lempung, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian kita tahu dengan lingkungan. Nah, ini kita bisa petakan bahwa kondisi batuan itu nanti berkaitan dengan kehijauan. Biasanya daerah-daerah yang memiliki kondisi batuan yang dia berupa singkapan, yang dia batuan keras, susah lapuk, itu pasti dia hanya berupa zona konservasi atau zona hijau. Kenapa ya? Karena tidak bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan daerah yang batuannya itu cenderung lunak, kemudian dia memiliki kandungan bahan organik tinggi, pasti dia akan lebih maju. Bahkan daerahnya mesti menjadi lahan terbangun atau lahan pertanian, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh lain yaitu teman-teman nanti bisa petakan dikaitkan kondisi batuan dengan kondisi hidrologi dari Laut Aral di Kazakhstan. Oh, Laut Aral di Kazakhstan itu semakin lama dia semakin menyusut. Kenapa ya? Karena kondisi batuannya yang dia bisa menyerap air dalam jumlah banyak. Selain itu dia mungkin ada faktor dari evapotranspirasi yang sangat tinggi, dan seterusnya. Teman-teman bisa tahu itu. Nah, kemudian dengan geologi teman-teman bisa juga tahu tentang bahaya geologi. Teman-teman bisa petakan, oh daerah mana sih yang dia rawan terhadap bencana geologi. Contohnya apa? Gempa bumi. Teman bisa petakan daerah mana yang rawan gempa bumi. Oh ternyata daerah yang batuannya seperti karakteristiknya A atau karakteristiknya B, sehingga teman-teman bisa tahu, oh ini daerahnya berarti rawan, oh ini tidak rawan, oh ini sangat rawan, dan seterusnya. Nah, bahkan sampai ini teman-teman bisa menghitung resikonya. Oh, daerah mana yang dia perlu memiliki resiko tinggi sehingga perlu penanganan atau mitigasi lebih bagus dibandingkan daerah lain. Nah, itu teman-teman bisa tahu. Dengan cara apa? Dengan cara memetakan batuannya. Oh, batuan mana yang dia dekat dengan zona patahan. Zona patahan itu merupakan zona yang menjadi sumber dari pusat gempa atau tempat menjalarnya dari gempa. Ketika daerahnya dekat dengan zona patahan, kemudian daerahnya contohnya memiliki batuan pasir yang dia lebih mudah bergoyang, ya pasti akan lebih rawan, akan resikonya lebih besar, sehingga perlu mitigasi yang lebih bagus dibandingkan daerah yang lain, dan seterusnya. Itu nanti teman-teman bisa lakukan dengan belajar dari batuan. Ini contohnya dengan bencana di Iran, nah, dengan skala yang dulu bisa mencapai 30.000 mati itu bisa kita minimalkan dampaknya atau resikonya. Sehingga yang awalnya bisa matinya 30.000 mungkin bisa ditekan menjadi 10.000, 5.000, dan seterusnya. Nah, kemudian bisa untuk pemetaan bencana lain. Contohnya adalah bencana longsor. Daerah-daerah longsor mana saja yang mudah atau rawan terkena longsor? Kita bisa tahu dari batuannya. Oh, batuan yang mengandung lempung tinggi. Oh, batuan yang kandungannya lempungannya lebih dari 90% karena dia mudah
tergelincir menjadi bidang gelincir sehingga mudah terkena longsor. Nah, itu kita bisa tahu dengan kondisi batuannya. Termasuk dari bencana gunung api, daerah mana yang rawan terkena letusan gunung api, daerah mana yang rawan terkena awan panas dan seterusnya. Kita bisa tahu dari batuannya. Kita runut dari batuannya, dari bekas-bekas batuan yang terbentuk atau proses-proses yang terbentuk ketika bencana itu terjadi. Diterekam di dalam batuan, sehingga kita bisa tahu dengan belajar geologi. Nah, kemudian geologi dalam bidang keteknikan saya contohkan, kalau teman-teman lihat di gambar samping kiri, ini kan daerahnya itu sangat curam. Nah, ketika teman-teman tidak buat rekayasa engineering atau rekayasa keteknikan, nah ini akan mudah longsor. Longsor mengenai mobil. Tapi ketika dibuat rekayasa engineering akan lebih mengurangi potensi terjadinya longsor. Nah, itu dengan kita tahu batuannya, oh ini batuannya cenderung mudah longsor sehingga perlu ada rekayasa engineering. Sehingga kita tidak buang-buang biaya mahal, semua dibuat rekayasa engineering. Nah, cukup saja yang dia mudah atau rawan longsor saja yang dibuat rekayasa engineering sehingga bisa menghemat biaya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa dengan belajar geologi kita bisa tahu apa itu kondisi bentuk di atas permukaan bumi, kenapa kok bentuknya berbeda-beda, kenapa di sini kok terbentuk lembah, sementara di sini tidak, kenapa di sini ada gunung, di sini tidak, kenapa sungainya di sini berkelok-kelok, kenapa di sini sungainya lurus. Nah, itu semua bisa dipelajari di geologi. Nah, tentang batuannya, oh ternyata batuannya yang mudah tererosi oleh air, pasti sungainya dia akan lurus. Tapi kalau yang susah tererosi ya dia akan sungainya akan mengikuti pola aliran batuannya sehingga pasti akan berkelok-kelok dan seterusnya. Kita bisa belajar itu. Nah, kemudian setelah itu ini saya sampaikan di awal saja, ini adalah contoh dari ada 2 gambar. Nah, teman-teman coba perhatikan gambarnya dari gambar yang atas dan juga bawah. Nah, ini gambarnya cenderung mirip. Nah, kira-kira apa bedanya? Adakah yang bisa membedakan? Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ada beberapa miskomunikasi atau kesalahan yang terus berlarut-larut dari seorang geograf ketika diidentifikasi di lapangan. Ini walaupun secara tampaknya itu sama, yaitu dia berupa lapis-lapis seperti kue lapis ya. Ada lapisan-lapisan, tapi dia ada 2 hal yang berbeda. Yang bagian atas itu dinamakan perlapisan batuan atau stratigrafi. Sementara di bagian bawah dinamakan perlapisan tanah atau soil horizon. Loh kok gambarnya sama ini, tapi kok berbeda ya? Teman-teman yang perlu diketahui adalah 2 ini. Jadi ketika teman-teman belajar geologi yang dipelajari adalah apa? Ya perlapisan batuan adalah stratigrafi. Bukan perlapisan tanah atau soil horizon. Soil horizon nanti dipelajari di mata kuliah sendiri yaitu ilmu tanah. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan sampai nanti ketika teman-teman disuruh lakukan kegiatan lapangan, itu keliru yang diidentifikasi. Misalkan saya contohkan, ketika nanti di lapangan teman-teman disuruh oleh dosennya, coba tolong deskripsikan kondisi geologi. Nah, teman-teman nanti mencari bentukan-bentukan batuan. Ketemu, ternyata yang diidentifikasi apa? Perlapisan tanah. Keliru berarti. Nah, kalau yang diidentifikasi perlapisan batuan baru benar, tapi kalau dilihat yang bawah ini keliru. Nah, lain lagi misalkan teman-teman disuruh mendeskripsikan kondisi tanah di suatu tempat. Dicari yang ketemu adalah yang atas. Nah, kalau deskripsikan ya keliru karena ini apa? Perlapisan batuan bukan perlapisan tanah. Sehingga teman-teman harus jeli. Bagaimana membedakannya? Ya teman-teman harus melihat, mendekat dan kemudian mengambil atau memegang. Kalau perlapisan batuan ketika teman-teman pegang itu, dia itu adalah kuat, strukturnya kuat. Ketika teman-teman pegang, ketika teman-teman ambil, dia tidak remah, tidak hancur. Tetapi ketika perlapisan tanah, ketika teman-teman dekati, teman-teman pegang, teman-teman ambil, nah mungkin dia akan remah, hancur, jadi berkeping-keping. Itu adalah soil horizontal perlapisan tanah. Dan ini teman-teman perlu pahami, karena adalah 2 hal yang sangat berbeda. Dan ini ada kejadian seorang geograf atau seorang lulusan geografi ketika disuruh membedakan antara perlapisan tanah dan perlapisan batuan di lapangan itu tidak bisa membedakan. Nah, ini makanya saya sampaikan di awal agar teman-teman tidak keliru dan salah kaprah besok-besok ke depannya. Karena ada istilah perlapisan batuan dan juga perlapisan tanah, untuk bisa dipahami. Nah, mungkin sekian saja apa yang bisa saya sampaikan di materi perkuliahan di minggu pertama ini. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Dan saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.